Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul rahmah syahrul maghfirah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah nabi ala alihi wa sahbihi. Din na hilang. Para yang tidak berkasih hormat dengan tidak kami sebutkan namanya satu-satu. Insyaallah senantiasa guru-guru kita dalam keberkahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jelas suaranya? Jelas. Sangat jelas dan terputus-putus. Dan seluruh santriawati Majelis Ilmu Cahaya Hongkong yang insyaallah senantiasa dalam limpahan keberkahan, kelancaran dan tentunya rezeki yang berlimpah berkah, baik sehat, afiat, materi maupun rezeki dalam kebahagiaan, keselamatan fid dunya wal akhirah. Amin. Jamaah sekalian, santriawati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita saat ini sudah dan sedang menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Sudah memasuki hari yang keberapa? 20. Hari yang ke-20, artinya fase di mana penentuan dari seluruh ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, terkhusus saum kita. Ya, insyaallah kita semuanya diberikan kesehatan, kekuatan, dan tentunya diberikan kemampuan dalam menjalani dan melaksanakan segala amaliah-amaliah Ramadan, terkhusus saumnya, insyaallah diterima dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan fase ketiga dari 3 fase yang disampaikan dalam riwayat Ramadan fase, dan sebuah kompetisi ada beberapa menjadikan ini polmus. Saya yang sering dengar atau orang mendapatkan kemenangan. Pertama kita kenal dengan awal rahmah, bahwa Ramadan hadir bahkan tak terhitung rahmat Allah, di mana rahmat itu bentuknya adalah wujud daripada sifat Allah yang dimana memberikan segala apa yang Allah miliki untuk hamba-hambanya, bahkan seluruh makhluknya yang Allah ciptakan dan Allah sediakan. Maka rahmatnya Allah itu liputi ini, bahkan melampaui daripada segala murkanya. Ya. Jadi rahmat Allah melampaui daripada murkanya atau Allah. Maka Rasulullah SAW menyampaikan satu kabar istimewa di bulan Ramadan. Suaranya hilang. Internet. Kurang dekat mikrofonnya, Ustaz.
ke mikrofon. Mutus-mutus. HP-nya Ustaz mungkin atau komputernya kurang dekat. Sampai mana tadi? Rahmatnya Allah lebih dari berkahnya Allah. Rahmatnya Allah ada murkanya Allah. Rahmat Allah melampaui daripada murkanya, maka awal rahmat. Di awal itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika man fariha Ramadan haramallahu jasadi nasiron yang saya dengar sedemikian sehingga kedatangan Ramadan Cuma kan cuacanya hujan. Oh, bisa cara ada sinyal besar deh. Mungkin sinyalnya kelihatan nggak? Hujan sinyalnya. Dipakai. Suaranya hilang Ustaz. halo Suaranya hilang tenggelam. Nggak jelas. Belum bang. ini Ya tadi nyelam, seperti suaranya nyelam dulu ke laut kayak nggak cuacanya Ustaz. ya jelas ya jelas ini saya Jelas Ustaz nggak seperti itu. Kemudian hadis Rasulullah SAW karena rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas besar dan rahmatullah futihat abwaabul jannah abwaab benar Matiin deh. aku benar dan pintu-pintu neraka ditutup masuk sifat maka jadi judul dan tema hari inilah Ramadan bulan segala dosa dan maksiat. Kalau pendengar Mendengar Ustaz. tidak ada lagi celah sebenarnya. Ramadan ini sedikit kita jalankan hal-hal yang bukannya Allah Subhanahu wa taala. Apa fasilitas yang Allah hadirkan di bulan suci Ramadan itu, itulah yang mampu ya, menepis segala dosa dan maksiat kita dalam kehidupan ini di bulan suci Ramadan. Karena sekian luas dan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai bukan saja orang yang hidup mendapatkan rahmatnya, tapi orang-orang yang telah wafat ketika mulai masuk bulan suci Ramadan, hadir bulan suci Ramadan, di mana ketika ada orang yang disiksa di alam kuburnya, maka pada saat masuk bulan suci Ramadan Allah akan siksa di alam.
seluruhnya sampai nanti selesai daripada bulan suci Ramadan. Inilah istimewanya di bulan suci Ramadan yang kemudian tidak ada celah kita sedikit berbuat dosa apalagi kemaksiatan. Semua amal ya di bulan suci Ramadan itu bernilai ibadah. Sebelum kita menjadi nilai ibadah ada di bulan suci Ramadan, Allah menyampaikan melalui baginda Rasulullah itu punya orang puasa. Di luar bulan suci Ramadan kalau berpuasa kita tidak menjadi nilai ibadah. Kita tidak menjadi apalagi amal-amal kebajikannya yang besar itu hanya bulan Ramadan. Bagaimana orang-orang yang berpuasa itu ibadah? Maksudnya bagaimana? Di bulan puasa sampai dalam Suaranya hilang lagi, Ustaz. halo, Mas. Jelas kalau dekat seperti itu jelas, Ustaz. Tapi kalau menjauh hilang suara. Aja ya. Oke. Ya. Jadi demikian kuatnya ya, Ramadan ini mampu menepis segala dosa dan maksiat tadi. Kenapa? Karena seluruh aktivitas maksiat yang Allah hadirkan, seluruh hamparan permadani ibadah di bulan suci Ramadan itu sangat besar dan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tadi naumus shaimin ibadatun, ya tidurnya ibadah, bahkan diamnya bulan suci Ramadan wasumtu tasbihun itu dinilai tasbih. Lalu bagaimana dengan kita amal-amal kebajikan kita, amaluhu mudha'af, amal-amal kita dan bahkan bulan Ramadan yang dimana kita ibadah sunnah, maka Allah jadikan nilainya menjadi ibadah dua. Lalu bagaimana dengan ibadah wajib? Maka ibadah wajib Allah lipat gandakan sebuah nilai amaliyah ibadahnya kali nilai ibadah di luar dan di Ramadan bahasa di ini ya, bahasa tempat itu spot. Apa itu spot itu? Olahraga. Olahraga. Nah, kayak kita ada tempat gitu kan, spot-spot namanya tuh. Ya. Oh, titik-titik, Ustaz. Iya, titik-titik. Ya. Di mana waktu-waktu, momen-momen gitu. Itu ada lagi momen-momen di mana Allah berikan namanya sebuah keistimewaan di bulan suci Ramadan yang dimana nilai ibadah kita ini dinilainya luar biasa. Kalau tadi ya yang pertama ibadah sunnah diberikan nilai menjadi nilainya pahalanya ibadah wajib. Lalu ibadah wajib bagaimana? Allah lipatkan 70 kali lipat. Itu di bulan
Ramadan all day apanya? All time. All time. Setiap waktu, setiap hari itu Allah berikan itu. Tapi ada spot-spot tadi, ada sebuah timing waktu atau ya titik-titik di mana Allah kasih hadiah. Kapan hadiah itu akan dikasih? Tentunya tidak serta-merta hadiah istimewanya diberikan begitu saja. Maka ada sebuah perjuangan, ada sebuah kesungguhan untuk kemudian kita meraih itu. Allah berikan kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam menjalankan dan mengisi di bulan suci Ramadan. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bulan Ramadan ini kemudian dijadikan 3 fase atau 3 3 kualifikasi, 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah rahmat, yang tadi Allah melimpahkan rahmatnya melampaui daripada murkanya. Bukan saja orang yang hidup, bahkan orang mati saja. Seluruhnya. Bukan sekedar orang yang beriman. Bahkan orang yang tidak beriman masuk bulan suci Ramadan. Itu luar biasa mendapatkan kenikmatan yang Allah berikan. Dihentikan azab-azabnya sampai akhir bulan suci Ramadan. Setelah bulan suci Ramadan yang mendapatkan azab dilanjutkan lagi. Istimewa. Subhanallah. Subhanallah. Allah. Belum apalagi yang sekarang sedang rame. Pemburu takjil, ya kan? Seluruh agama, ya kan? Ada biarawati, ada muslim, yang Muslim, ya kan? Ya, pakai kerudung akhirnya. Karena pengen ngejar takjil, kan? ada di YouTube. Ada di YouTube. Ya, ada. Bisa dilihat lah, atau diberitakan karena itu tapi berita nasional, internasional bahwa demikian apa ya? Ketika Ramadan itu hadir memberikan sebuah karunia terbesar yang Allah bawa, itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana semua makhluk, semua aktivitas itu mendapatkan nilai-nilai yang istimewa yang tidak didapatkan di bulan Ramadan. Ramadan untuk berbuat dosa dan juga celah untuk maka semuanya akan terhalangi, semuanya makanya bahasa Asia sunnah. Jadi itu perisai yang mampu memperisai, yang mampu memperisai daripada perbuatan yang mendatangkan Allah, atau perisai daripada dosa-dosa dan kejahatan yang akan hadir dan dilakukan. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tadi spot tadi ya, saya belum cerita spot. Jadi yang pertama tadi itu awalur rahmah. Jadi kalau dalam sebuah kompetisi itu babak penyisihan. Kan? Babak penyisihan itu biasanya banyak pesertanya apa sedikit? Banyak, pasti di awal itu. Yang nggak pernah ke masjid aja ke masjid. Tapi mulai 2 hari, 3 hari, apalagi seminggu, masuk 10 hari, itu sudah mulai itu. Masjid yang tadinya menyempit, mulai longgar lagi. Ya. Kenapa menyempit? Karena saking penuhnya. Ya kan? Mengecil masjid itu ketika mengawal bulan suci Ramadan. Ya. Ketika mulai masuk 10 hari, udah mulai tuh mengembang lagi. Agak sedikit besar. Itu yang disebut dengan kompetisi di awal itu adalah babak penyisihan. Masuk 10 hari kedua, itu sudah masuk dalam tahapan yang kedua adalah ausat. Kedua ini adalah momentum di mana spotnya adalah Allah ampuni seluruh dosa-dosa hamba-hambanya.
maka tidak ada satupun tersisa daripada dosa-dosa hambanya yang ketika hambanya bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ruju ilallah, kembali kepada Allah. Maka Al-Qur'an menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yaghfiru dzunuba suratnya surat Az-Zumar ayat 23. Kelewat. Ayat berapa Ustaz? 53. 58. Ayat berapa? Guys? 43. 15. Dibaca Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amittakhadhu min dunillahi syufa'a. Qul awadhu. Ya, Az-Zumar 53. Ramfu itu. Qul yang ibadi ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Jadi itulah yang kemudian memberikan semangat kepada kita bahwa dalam kehidupan ini tidak ada satupun dosa-dosa yang tersisa. Ketika kita kembali kepada Allah, maka apapun kejadiannya, apapun keadaannya, sesulit apapun, sesusah apapun, setelah menjalani kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan itu, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kau berputus asa dari rahmat Allah. Kepada siapa Allah sampaikan? Yang pertama, kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Itu wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Ada orang yang melampaui batasnya dalam kehidupannya, dalam artian melampaui batas dalam keburukan-keburukan, dalam kejahatan-kejahatannya. Lalu kemudian Allah berikan
setetes hidayah dalam perjalanannya. Maka dia menyadari semua apa yang dilakukan itu adalah buruk, semua yang dilakukan adalah durjana, semua yang dilakukan adalah dosa-dosa yang sedemikian besarnya. Maka berpikir akalnya, apakah saya ini diampuni atau tidak diampuni oleh Allah? Apakah saya ini layak untuk mendapatkan rahmat Allah? Maka ada orang-orang yang kadang putus asa dalam perjalanannya. Wah, kalau begini saya gak mungkin diampuni, kalau begini gak mungkin diampuni, begitu Pak. Kemudian dijawab oleh Allah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dalam kehidupannya, ya, terhadap dirinya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadir ini pembuktian dan membuktikan bahwa rahmat Allah adalah lebih luas. Bukan sekadar di bulan suci Ramadan, demikiannya di bulan selain bulan suci Ramadan, tetapi di bulan Ramadan memiliki keistimewaan yang luar biasa. Ya. Jadi fase kedua adalah fase di mana orang itu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala ketika dia kembali ar-rujulallah, kembali kepada Allah. Ketika dia mengamalkan amalan-amalan, ketika menjalankan sebuah ibadah, apalagi puasa. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni seluruh dosa-dosanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bahkan dosa-dosa sebelumnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalamnya kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, ikhwah fillah, umat kekasih Rasul yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kasih sayang Allah, kasih sayangnya Allah kepada umatnya baginda Rasulullah. Sebagai bentuk Rahman, Rahim yang Allah berikan kepada hambanya, sehingga tadi orang-orang yang menjalankan di bulan puasa, bahkan tadi orang yang tidak menjalankan di bulan puasa, baik ibadahnya, puasanya, yang beriman apalagi yang tidak beriman pun sama, ya, diberikan keistimewaan rahmatnya Allah Subhanahu, yang hidup bahkan yang mati. Subhanallah. Maka man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi, itu adalah keistimewaan kepada orang-orang yang pertama puasa, yang kedua barang siapa yang mendirikan, artinya mendirikan ibadah, salatnya, salat wajibnya, salat sunnahnya, tarawihnya, qiyamul lailnya, mendirikan di bulan suci Ramadan penuh dengan iman, penuh dengan pengharapan, kesungguhan kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah ampuni seluruh dosa-dosanya dari dosa-dosa yang telah lalu, bahkan dosa yang akan datang. Subhanallah. Ya. Mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah mendapatkan karunia terbaik dan diberikan kesempatan dan masuk dalam fase-fase yang Allah berikan, fase rahmat, fase maghfirah. Dan saat ini adalah, kalau dalam sebuah kompetisi ini adalah fase mana semifinal. Okay. Dan finalnya sebentar lagi kita akan masuk untuk menentukan siapa the winner, siapa loser, siapa orang yang disebut minal khasirin, orang yang biasanya kalau dalam kompetisi, kalau udah semifinal banyak peserta apa penonton? Banyak penonton. Katanya
ikut dalam kompetisi, ada anak sekarang ya, bahkan biasanya pada banyak sholat di masjid, sekarang banyak ya ibadahnya mall-mall cari baju lebaran. Nggak ke mall kok, Ustaz. Sudah ada belanja Ustaz. Libur, Ustaz, libur. Ya, tapi sekarang walaupun tidak ke mall, pikirannya udah di mall, hatinya di mall, kan? Kenapa? Kan mall nggak lagi didatengin, mallnya dipanggil ke rumah masing-masing. Ada Shopee, ada ya nggak? Banyak. Jadi Ramayananya dulu didatengin, mataharinya didatengin, sekarang bukan didatengin, tetapi dipanggil ke rumah semuanya. Apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi apa cita-citanya, nafsunya. Oh, sekarang udah canggih. Ya, nggak perlu lagi datang ke mall, nggak perlu lagi datang ke swalayan, tapi sekarang swalayan dan mallnya ditarik ke rumah semua. Kan gitu. Jadi makin luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di Bagaimana tadi? Mal. Sampai mal. Malnya pindah di rumah. Restorannya Malnya dipanggil ya karena mah. Nggak perlu lagi datang. Nggak perlu datang ke mall, karena malnya datang ke rumah semua. Asal mau aja kalau panggil. Sesuai dengan pesanan diantar. Sekalian. Oh, masih ada. Jadi Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan dosa hambanya. Dosa apa saja, kalau bicara seluruh dosa apa jadi putus Ustaz, suaranya putus. cek. Oke. Kedengarannya nggak mau jauh-jauh dari Ustaz. Puasa yang dilakukan oleh hamba yang tidak dapat ampunannya, maka ampunan Allah itu Allah yang punya Allah, wahai yang maha luas ampunan. Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia adalah yang maha lagi maafnya. Baru mah kalian ampau. Yang Allah kembali kepada Allah, maka akan belum selesai yang enggak bisa mendekati. Suaranya hilang. Oh. Jadi tadi nggak kedengeran. Dengar, tapi sedikit Ustaz. Ustaz, nggak begitu jelas. Ulang lagi apa perlu? Oke, diulang lagi. Apa Ustaz? Tadi yang sampai mana yang kedengeran?
Mall. Belanja tidak usah di mall, tapi di rumah. Mallnya tidak rumah. Mallnya tidak rumah. COD. Kedua ini pasti di mana Allah mengampuni seluruh dosa-dosa hambanya. Karena ada tadi orang-orang yang beranggapan dirinya saya tidak layak lagi mendapatkan ampunan Allah. Apakah saya diampuni atau tidak diampuni? Kan sering itu ada orang mengatakan begitu. Kenapa? Karena sudah sedemikian luar biasa kejahatannya, luar biasa dosanya, luar biasa perbuatan-perbuatan zalimnya, sehingga merasa dirinya ketika mendapatkan secercah cahaya yang Allah berikan, bahwa ada sebuah di dalam niat buat bayi kembali ke jalan yang lurus, sehingga merasa dirinya tidak layak untuk mendapatkan sebuah tempat yang baik. Ini kayaknya bukan handphone saya. Suaranya hilang Ustaz, nggak dengar. Tinggal sini aja. Iya. Benar-benar hilang lagi suaranya. Jelas nggak? Kalau dekat seperti itu jelas Ustaz. Kalau untuk menjawab seperti itu hilang. Ya, tadi segini saya nggak berubah. Ya jelas sekarang jelas. Jangan bisa gitu. Sampai mall terus saya ngomong tadi nggak masuk. Masuk Ustaz dari Rahmat. Maka Allah memberikan sebuah bentuk rahmatnya Allah kan hamba Kita cek jelas nggak jelas? Ini jelas lagi Jelas, Ustaz. Tapi nggak tahu nanti. Sebentar hilang. Biasa itu harus kan telepati kayaknya. Bukan lagi kita lanjutkan. Ustaz. Ya. Fase kedua adalah fase mana diampuni seluruh dosa-dosanya. Orang perbuatan dosa itu kita sebagai buat dosa atau melakukan dosa, maka ketika kita kembali kepada Allah, dosa-dosa ini Allah seluruh dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal. Amin. Maka bahasa Allah, innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia adalah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maka jangan berputus asa Dari rahmat Allah. Jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Hambanya yang adalah orang-orang yang akan terseleksi di dalamnya. Siapa yang akan terseleksi di dalamnya? Tentunya orang-orang yang amal yang atau yang baginda Rasulullah satu ya kan
akhiru benar. Jadi akhir itu adalah di mana Kan aja. Nah, terus setengah ya. maka Kirim nanti bahasa. dijauhkannya kita, dibebaskan kan penuh di bulan suci Ramadan ibaratkan jadi diibaratkan orang yang baru dilahirkan daripada rahim ibunya, seperti bayi yang baru lahir. Kira-kira kalau bayi yang baru lahir udah punya dosa apa bersih dari dosa? Bersih dari dosa. Maka kalau sudah bersih dari dosa, dipastikan dan layak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebut dengan wa akhiru itkum minan nar, di mana fase terakhir adalah fase grand final, menentukan di mana dirinya the winner atau the loser, humul muflihun atau minal khasirin. Tentunya kita ingin menjadi orang-orang yang humul muflihun, menjadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan, bukan mendapatkan kerugian atau termasuk orang-orang yang merugi. Insya Allah kita mampu menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Hari-hari kita menjalankan amaliyah terbaik di bulan suci Ramadan. Dan pada akhirnya ada sebuah kewajiban di bulan suci Ramadan terakhir sebagai penyempurna dari sebelum ibadah-ibadah kita untuk membersihkan diri kita. Ya, tazkiyatun nafsnya adalah dengan apa? Dengan zakat. Zakat apa? Membersihkan daripada kesucian diri kita. Dari 12 bulan yang lalu, 11 bulan yang lalu, kita menjalankan aktivitas kehidupan ini, diri, jiwa, raga ini terlalu banyak menakutkan keberadaan, terlalu banyak ya kita menggantungkan kepada selain zatnya. Maka ya di bulan ini kita semuanya insya Allah ya kita tujuh bulan suci Ramadan kita kembali kepada Allah dan Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu selesai waktunya. Masih 10 menit, Ustaz. Ya, 10 menit lagi ya. Iya. Sampai mana barusan? Mall udah lewat. Jadi terakhir minggu 10 hari terakhir adalah 10 hari penentuan. Kita menjadi the winner atau the loser, menjadi pemenang atau menjadi orang yang Kalah. Ini 10 hari terakhir, maka grand final biasanya lebih sedikit lagi pesertanya, betul nggak? Betul. Dan banyak peserta-peserta sebelumnya berguguran akhirnya menjadi penonton. Jadi pada akhirnya karena penontonnya ini berduyun-duyun, maka dia itu kemacetan di mana-mana. Di jalan macet, pulang macet, wah macet semuanya. Kenapa? Sampai di jalan sehari semalam saja dilakukan. Kenapa? Penonton kan begitu, tim hore. Kalau pemainnya sih udah enak, udah mendapatkan singgasana yang istimewa. Tetapi penonton masih saja di perjalanan menunggu harapan-harapan yang dimana harapan saja, bukan sekedar wujud nyata daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia-Nya, tetapi hanya harapan-harapan. Kenapa dia termasuk the loser? Orang yang merugi, humul khasirun.
kita tidak ingin menjadi orang merugi, pasti kita ingin menjadi humul muflihun. Maka Ramadan menghadirkan segala fasilitasnya, menghadirkan segala karunia terbesarnya. Ada spot terakhir di bulan suci Ramadan yang disebut dengan malam kemuliaan. Malam kemuliaan itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Salam ya hatta akhirnya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, kalau secara nilainya kita sudah paham, sama dengan 1000 bulan. Satu rakaat, satu kali ibadah di malam itu sama dengan kita menjalankan 1000 bulan ibadah kita kalau 83 ibadah. Sementara kita saja ibadah belum tentu setahun saja selesai, betul. Ini Allah kasih 83 tahun ini ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa orang yang melalui bulan suci Ramadan itu predikat hal hukum seperti anak yang baru lahir. Suaranya ikut hilang lagi Ustaz, suaranya ikut ke mall. Halo, mulai. Suaranya ikut ke mall. Halo. Ya, jadi di fase terakhir ini semoga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Amin. Amin. Kita semua mendapatkan keberkahan apapun dalam hidup kita. Keberkahan daripada rezeki kita, dalam ikhtiar kita, dalam usaha kita, insya Allah menjadi nilai ibadah dan keberkahan. Jangan lupa di akhir penghujung Ramadan, jangan lupa kita bersihkan diri dan harta kita dengan kita mengeluarkan zakat infak fitrahnya, karena itulah sebagai sempurna dari ibadah di bulan Ramadan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan karena waktu juga ya yang membatasi kita. Insya Allah kita akan bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Amin. Kita berdoa sama-sama. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin. La ilaha illa antal ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma rabbana taqabbal du'ana wa du'ana wa salatana wa siyamana wa siyamana qira'atana wa ta'abudata min ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saya akan selamat menjalankan puasa. Mohon maaf lahir batin dan semangat terus di fase terakhir grand final kita menjadi the winner. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.